Buat orang-orang yang suka ngatain orang lain sok Inggris, kalian ngapain sih? Ah, lu nggak cinta Indonesia, Bang? Ya, apa hubungannya, kocak? Yuk kita bahas dari perspektif masing-masing ya. Kenapa bahasa Inggris itu penting? Kenapa kita mesti belajar bahasa Inggris? Dan kenapa kita mesti membiasakan diri untuk berbicara bahasa Inggris? Dan kenapa kita harus membiasakan untuk yang namanya praktek? Dan tentunya keuntungan ketika kalian jago berbahasa Inggris. Dan lagian banyak kok influencer di Indonesia itu yang kalau ngomong bahasa Indonesia biasanya dicampur-campur sama bahasa Inggris. Atau dalam kata lain, Indo campur Inggris. Dan itu nggak masalah kok. Dan kalau kalian ngelakuin itu akan lebih terkesan munculin yang namanya intelektualitas ya. Kalian terlihat lebih atau terkesan lebih intelektual. Atau bahkan kalian bisa juga yang namanya memunculkan persona kalian atau personal branding kalian di depan orang banyak. Dan pastinya itu akan menjadi keuntungan tersendiri buat kalian ya kan. Ya intinya siapa yang dapat manfaatnya, siapa yang dapat nilai plusnya, itu adalah kalian sendiri. Oke, coba sebutin influencer Indonesia yang berbahasa Inggris. Siapa? Contohnya, Cinta Laura. Iya sih, Cinta Laura memang sudah dari kecil itu berbahasa Inggris karena dia half German ya orang tuanya ya. So, otomatis sudah fasih berbahasa Inggris sejak kecil atau itu adalah mother language-nya dia. Oke? Tapi ya kita geser ke yang lain deh. Contohnya apa? Vicky Naki. Siapa sih yang nggak kenal dengan salah satu YouTuber ini yang dimana di YouTube-nya dia sering banget ngobrol sama orang luar menggunakan berbagai macam bahasa. Dan salah satunya adalah bahasa Inggris. Ya bisa jadi kayak gombalin cewek atau mungkin ngobrolin apa menggunakan bahasa mereka. Dan itu terkesan lebih keren gitu terlihatnya nggak sih? Banyak orang yang suka sama Vicky Naki ya karena dia bisa berbagai macam bahasa. Dan salah satunya adalah bahasa Inggris. Dan yang pasti kita tahu karena Vicky Naki ini sering konten di YouTube dan pastinya akan memberikan keuntungan sendiri bagi dia, yaitu adalah pendapatannya dia melalui sosial media platform, terutama YouTube ya. Seperti yang kita tahu bahwa penghasilannya itu sudah cukup lumayan. Menurut yang udah gue browsing di Google, Vicky Naki ini menghasilkan sekitar 2.300 USD hingga 36.100 USD. Jika dikonversikan ke dalam rupiah, itu bisa mencapai ya bisa jadi kurang lebih 35 jutaan ya teman-teman. Bayangin, dari nge-YouTube aja bisa menghasilkan ini. Atau kalian bisa klarifikasi langsung sama orangnya. Ya, dengan pendapatan yang fantastis seperti itu dan juga interaksi sama orang, dapat penghasilan yang lumayan. Siapa yang nggak pengen coba? Atau mungkin kita bisa coba. Coba tulis di kolom komentar di bawah kalau kalian pengen kita buat konten seperti Vicky Naki juga. Boleh juga nih. Oke, lanjut. Siapa lagi ya kira-kira influencer yang punya kemampuan bahasa Inggris di atas rata-rata? Oh ya, satu ya, yang kemarin lagi viral, yang sekarang udah jadi brand ambasadornya e-commerce ya. Yang dimana dia mengaku-ngaku dirinya adalah seorang anak dari konglomerat atau pemilik dari perusahaan, ya sebut aja mereknya Aqua ya. Oke, nah jadi beliau adalah Bobby Saputra. Oke, dari apa yang sudah gue search atau yang gue research selama ini, jadi dia itu memiliki personal branding sebagai anak orang terkaya di Indonesia. Katanya pamannya adalah 9 naga di Indonesia ya. Kalian pasti tahu 9 naga ya yang menguasai Indonesia. Oke, di itu aja ya, di kata aja nanti. Oke, dengan opening di setiap videonya yang konsisten yaitu Hi, I'm Bobby Saputra. I'm Bobby Saputra. Hi, I'm Bobby Saputra. Ya, kita bisa lihat videonya muncul di mana-mana, di Instagram, TikTok, YouTube, dan bisa dibilang orang ini lumayan crazy atau bisa juga disebut crazy rich ya. Ya gimana enggak, dia dalam waktu singkat bisa menggait orang-orang di Indonesia atau subscriber sebanyak 570-an subscriber, 570 ribuan subscriber. Ya karena juga di Indonesia kan orang-orang tuh tertarik sama orang-orang yang ya pamer kekayaan bisa juga, atau juga orang-orang yang ya terlihat sukses lah, punya banyak uang. Nah itu akan menggait orang-orang yang tertarik dengan konten-konten seperti ini. Oke, setelah gue searching-searching lagi, ternyata si Bobby Saputra ini merupakan anak pemilik Aqua dan dimana salah satu dari 10 keluarga terkaya di Indonesia. Ada juga rumor yang bilang kalau dia itu keluarga terkaya nomor 2 di Indonesia. Old money crazy rich, itu penyebutannya ya. Bahkan ngaku kalau pacarnya Taylor Swift, bayangin ya. Taylor Swift, dia bilang pernah pacaran sama Taylor Swift. Is it true? Dan tapi faktanya, semua hal yang gue sebutkan tadi itu mengenai si Bobby Saputra ini adalah semuanya adalah kebohongan.
Ya benar, kebohongan yang dia hadirkan di setiap kontennya. Jadi selama ini tuh dia tuh sebenarnya juga dia tuh hanya seorang influencer, content creator berbahasa Inggris yang nge-brandingin dirinya adalah orang kaya gitu ya. Ya memang dia punya privilege kenal sama orang-orang kaya ini yang mensupport dia untuk bikin konten-konten yang serupa ya. Ya khas banget lah dengan keluarga-keluarga Cindo ya, keluarga-keluarga konglomerat ya, Cindo-Cindo atau ya Cindo-Cindo di Indonesia lah kayak gitu. Ya sehingga dia mendapatkan relasi dan juga dampak ke personal brandingnya sendiri itu cukup besar. Bahkan dia berhasil menggait ya rekan-rekan bisnis yang ya mungkin relate sama konten-konten dia atau apapun itu. Ya maka dia jadi orang yang penuh dengan, selain kontroversi ya penuh dengan relasi ya, karena dia mengaku-ngaku lagi, sekali lagi dia menjadi orang kaya beneran mungkin sekarang ya, karena sudah banyak relasi. Dan yang sudah saya sebutkan di awal, dia sekarang sudah menjadi salah satu brand ambasadornya e-commerce terkenal di Indonesia, yang logonya sama kayak logonya Jago Bahasa ya. Warnanya maksudnya. Oke, terus ada lagi nih yang gue baca beritanya, sosok Bobby Saputra ini katanya menghabiskan 2,2 miliar hanya untuk gaji 4 pembantu asal Singapura. Bayangin, kita biasanya ngirim TKI ke negara-negara sana ya, Malaysia, Singapura, dan negara-negara lain. Ini dia malah inden TKA ya, tenaga kerja asing buat jadi pembantunya dia di Indonesia. Wow. What a wonderful life, everyone. Ya, tapi balik lagi, apa sih yang menyebabkan faktor si Bobby Saputra ini cukup bagus dalam membuat konten? Ya, pastinya yang kita selalu notice adalah, of course, dia menggunakan bahasa Inggris full di setiap videonya. Karena itu menjadi hal yang unik, hal yang khas. Nah, jadi ketika dia memunculkan ciri khas seperti itu, orang-orang akan mulai tertarik dengan konten-kontennya dia. Oke, jadi nggak hanya menjadi plagiat untuk konten-konten lain, tapi dia memunculkan ikonnya sendiri, personal brandingnya sendiri seperti itu. Yang mungkin jarang bisa ditiru oleh orang lain. Dan balik lagi ke benang merahnya, apakah bahasa Inggris itu penting? Ya, penting ya. Dari Vikinaki kita bisa belajar bahwa kemampuan bahasa Inggris itu menjadi satu awalan untuk memiliki karir yang bagus. Nggak hanya sekedar jadi konten kreator, atau mungkin menjadi influencer ya. Tapi banyak banget pekerjaan yang butuh bahasa Inggris sekarang itu. Kalian sudah tidak bisa menutup mata lagi soal itu, karena memang faktanya seperti itu teman-teman. Bahasa Inggris itu sudah sepenting itu guys. Apalagi Gen Z zaman sekarang atau Gen Alpha ya, generasi baru sekarang, ketika ditanya cita-citanya jadi apa, jarang banget tuh yang saya dengar cita-citanya tuh pengen jadi polisi, jadi PNS, jadi dokter. Ya rata-rata pengennya pertama yang paling sering saya dengar adalah pengen jadi YouTuber atau influencer ya, atau selebgram lah, yang freelance ya, intinya menjadi seorang freelance, pegawai atau pekerja lepas yang bisa bebas kerja dari mana aja, kapan aja, semaunya, sambil liburan, sambil duduk di rumah, sambil tiduran, mungkin ya nggak mungkin sambil tiduran ya. Jadi, itulah kenapa kita mesti belajar bahasa Inggris, teman-teman. Dan gimana proses untuk bisa berbahasa Inggris? Ya, pastinya adalah satu-satunya kunci adalah praktek. Ya, praktek dibarengi juga dengan latihan-latihan dasar seperti latihan grammar, latihan pronunciation, latihan speaking, latihan listening, latihan menulis, writing, latihan membaca, reading. Itu semua akan menjadi satu, dikumpulkan menjadi kemampuan fasih berbahasa Inggris. Ya intinya bahasa Inggris itu nggak cuman nempel di kepala aja, tapi harus dikeluarkan. Kalau cuman kalian simpan di kepala kalian, itu nggak akan jadi hal yang namanya skill. Skill itu adalah hal yang harus dipraktekkan. Ya, untuk mengasahnya adalah dengan dipraktekkan ya. Mungkin ada yang bilang gini, malu kak, takut salah, aku nggak punya teman praktek, aku nggak punya privilege. Ya, sampai kapan kalian mau menstandarisasi diri kalian? Ya, mungkin sekarang sudah terpapar yang namanya standar TikTok ya. Tapi itu jangan jadi hal yang membuat kalian menurunkan minat kalian untuk berkembang, teman-teman. Jadi, seperti gue sendiri gue dulunya adalah orang yang pemalu, gue orang yang nggak terlalu, ini beneran ya, real life ya. Jadi, gue orang yang nggak bisa berbahasa Inggris dengan baik dulunya. Pastinya mulai dari nggak bisa menjadi bisa. Dan sekarang syukurnya gue sekarang udah menjadi English teacher. Ya meskipun bahasa Inggris gue juga masih butuh dikembangkan lagi ke depannya. Tapi itu nggak akan menghentikan saya untuk terus berkembang. Nah bagaimana dengan kalian? Kapan mulainya? Jadi harus mulai. Jadi keuntungan lain apa sih yang bisa kita dapatkan kalau kita bahasa Inggris selain punya banyak pekerjaan yang dibutuhkan tadi ya di perusahaan-perusahaan. Tapi juga bisa menjadi sewaktu-waktu nih kalau kalian keluar negeri bisa aja digunain ya. Kalau kalian nggak ngerti satu bahasa Inggris adalah menjadi bahasa yang internasional
internasional. Ya, kalau negara-negara yang nggak non-English itu ya mungkin ya perlu juga bahasa Inggris sedikit. Tapi ya itu adalah menjadi jalan pembuka kalian untuk bisa berkomunikasi dengan negara lain. Kalau nggak bisa bahasa negara itu ya. Oke, dan juga ketika kalian mungkin nonton film, nggak ada lagi, ini sebenarnya hal yang perlu kalian sadarin. Sadar nggak sih ketika kalian saat ini suka nonton film-film berbahasa Inggris ya, atau film Hollywood. Kalian sadar nggak sih ketika kalian nonton di bioskop ataupun di layar laptop TV kalian malah fokus ke subtitlenya. Karena kalian nggak mau ketinggalan apa yang diomongin. Jadi, itu sebenarnya terkesan kurang menikmati film ya. Tapi kalau kalian bisa bahasa Inggris, kalian bisa lebih fokus ke jalan ceritanya langsung ya, ke layarnya, ngelihat aktornya, bukan ngelihat ke bawah dikit, atas bawah, itu kalian akan bingung. Nah, kalau kalian bisa bahasa Inggris, ya itu tadi, kalian nggak perlu dengan yang namanya subtitle, ya kalian cuma fokus aja sama hiburannya, dengerin lagu, nonton film, atau dengerin podcast, nggak perlu tuh minta subtitlenya dong please, kayak gitu, nggak usah. Oke, jadi itulah tadi beberapa benefit yang bisa kalian rasakan atau dapatkan ketika bisa berbahasa Inggris. Sekali lagi, ini dari perspektif saya masing-masing. Atau kalian mau diskusi juga, apa saja sih keuntungannya, boleh kalian tulis di kolom komentar. Dan juga boleh kalian tambahkan sedikit kenapa bahasa Inggris sepenting itu. Atau bahkan yang nggak setuju juga boleh, kenapa bahasa Inggris itu nggak penting di Indonesia. Ya bebas ya, kalian bisa bebas berekspresi, berpendapat. Oke, ya jadi nggak melulu bahasa Inggris itu soal bisa mendapatkan finansial ya, tapi lebih ke personal branding aja. Oke, jadi mungkin kalian sadar nggak sih orang yang bisa berbahasa Inggris lebih dinotis di mana-mana ya. Oh, dia jago bahasa Inggris. Dari dulu seperti itu biasanya. Dan kita bisa bonding dengan siapapun, dari manapun, dengan negara manapun juga terutama. Karena balik lagi bahasa Inggris itu adalah bahasa internasional. Atau ya sudah menjadi hal yang umum sekarang. Atau diwajibkan bahkan kuliah aja, mau daftar kuliah, mau PNS ya, CPNS, itu juga ada bahasa Inggrisnya juga. Dan ya sekali lagi, it's important. Jadi jangan lagi ngatain, "So Inggris lu!" "Oh, aku cinta Indonesia bang, jadi aku nggak mau belajar bahasa Inggris." Nggak usah seperti itu teman-teman. Setiap orang punya porsinya masing-masing. Iya, kalau memang bahasa Inggris itu nggak penting, mungkin bagi orang-orang yang memang tidak membutuhkan bahasa Inggris di pekerjaannya. Seperti itu. Jadi, ya balik lagi, it's about your own perspective. Percaya deh sama gue, jadi kalau kalian masih ogah-ogahan belajar bahasa Inggris, suatu saat kalian pasti mikir, atau menyesal mungkin ya, kok nggak belajar dari dulu ya? Oh, kok aku baru mulai sekarang ya? Mending mulai sekarang daripada telat ya. Oke. Atau tidak sama sekali. Jadi, seperti itu. Jadi gimana? Mau berubah sekarang atau berubahnya nanti-nanti aja, tunggu nyesal? Ya, itu balik lagi ke keputusan kalian. Sekian video dari gue, terima kasih dan see you on the next video guys. Bye.